Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Bersama saya Sufadli Kusuma. Hari ini kita akan ngobrol tentang keberhasilan tim mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang berhasil meraih predikat sebagai Solution Provider termuda pada forum bergengsi Asia Pacific Solution Forum di Sunway Resort, Malaysia. Namun sebelum kita hadirkan narasumber kita pada hari ini, marilah kita sejenak saksikan cuplikan berikut ini. Adnan Hashim Wibowo from the University of Indonesia to the stage. Wherever you are, may everyone be in a good health and happiness. And yeah, speaking about the happiness, there are many ways to thank you. And yeah, that's the thing that I want to talk today about renewable energy development, about energy transition. My name Adnan Hashim Wibowo. You can call me Adnan. I'm a geophysics student from the University of Indonesia, and I work and I hold the position of the Junior Project Manager of the Sustainable Development Goals Hub University of Indonesia for our home. And finally, ladies and gentlemen, roses are red, violets are blue. That's all what I want to say, and thank you. Nah, Sobat TVUI, itulah tadi video highlight dari Asia Pacific Solution Forum yang menampilkan sosok narasumber kita yang sedang melakukan presentasi pada forum tersebut. Dan sekarang langsung saja kita panggilkan Kak Adnan Hashim Wibowo. Halo Kak. Halo. Boleh Kak, silakan duduk. Oke. Baik. Nah, di balik kesuksesan Kak Adnan dan timnya, tentunya ada sosok dosen pendamping yang membimbing Kak Adnan dan timnya sehingga bisa menyelesaikan inovasi mereka. Siapakah beliau? Marilah kita panggil Pak Iskandar Syah MSI, dosen geofisika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Halo Pak Iskandar, silakan duduk Pak. Kita akan jeda break dulu setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Nah, Sobat TVUI, sekarang kita sudah kedatangan Kak Adnan dan juga Pak Iskandar nih saat ini. Gimana nih kabarnya Kak Adnan dan juga Pak Iskandar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya nih untuk kita bisa bergabung dan ngobrol di acara Ngopi hari ini. Oke, mungkin yang pertama saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih bersama Kak Adnan. Boleh nggak nih Kak? Boleh. Asik. Oke deh kalau gitu. Kak Adnan, boleh dong Kak diceritain sedikit aja gimana pertama kali Kakak itu tuh tercetus sebuah ide untuk menciptakan inovasi turbin ulir air ini? Oke, jadi ceritanya sebenarnya kan kalau aku tuh dari daerah kan ya, dari Boyolali. Itu Boyolali tuh daerah yang pegunungan gitu. Jadi banyak selokan-selokan, banyak aliran-aliran air yang kayak ya udah terbuang sia-sia gitu aja. Dan juga orang yang suka jalan-jalan, jadi suka ke beberapa tempat. Salah satunya ke daerah Kulon Progo, di mana di sana tuh daerahnya juga elevasinya tinggi dan banyak selokan-selokan air atau daerah kanal-kanal air tuh yang ya udah aliran airnya terbuang gitu aja. Nah, dari situ kepikiran awalnya tuh untuk satu lomba kan, produk innovation competition. Dari situ kita pikiran, kita kira apa sih produk atau apa sih inovasi yang bisa manfaatin dan juga maksimalin potensi dari mini hydro ini. Nah, akhirnya tercetuslah Parcis itu tadi. Oke, berarti memang berdasarkan selokan-selokan yang Kakak lihat airnya mengalir begitu aja ya? Betul, jadi kayak kanal air dan itu tuh waste energi banget padahal itu potensial. Iya sih, benar-benar. Tuh dia Sobat TVUI, Kak Adnan tuh benar-benar memanfaatkan apa yang ada pada saat itu. Dan Kak Adnan juga sangat kritis ya, karena bisa melihat sesuatu hal yang sebenarnya terbuang sia-sia bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Keren banget deh.
Lalu yang selanjutnya nih Kak, mungkin boleh dong diterangin sedikit lagi aja gimana sih teknologi ataupun desain yang Kakak gunakan di turbin Parcis ini, biar Sobat TVUI yang saat ini sedang menonton bisa tahu Kak. Oke, jadi mungkin bisa ditampilkan juga untuk slide-nya. Ada slide-nya untuk desainnya, tapi sambil ditampilkan mungkin saya jelasin dulu juga. Jadi konsepnya intinya adalah kita mau coba manfaatin tadi mini hydroenergy untuk jadi sumber listrik. Nah, kunci utamanya itu adalah di turbinnya itu tadi. Jadi bentuknya tuh kayak skrup gitu, skrup double skrup, double ulir. Jadi ketika ada air masuk yang ke alatnya, dia akan memutar skrupnya itu tadi, turbinnya tadi. Nah, ketika turbinnya terputar, dia akan menggerakkan generatornya juga. Nah, dari generator itu tadi akan disalurkan jadi sumber listrik. Intinya simpelnya adalah kita pengen bikin kayak mur, tapi yang digerakin itu adalah air dari mur itu, dari turbin itu nanti akan menghasilkan tenaga listrik. Di tengah itu nanti turbinnya, dan itu bakal ditaruh di kanal-kanal air gitu. Dan yang paling ujung yang di kotaknya itu adalah power hose-nya. Jadi itu nanti akan disalurkan ke bebannya bisa jadi kayak lampu jalan atau penerangan di sekitarnya. Selain di kanal-kanal air tersebut, apakah untuk turbin Parcis ini bisa diletakkan di daerah-daerah yang contohnya seperti sungai, seperti itu Kak? Bisa, prinsipnya ketika ada debit air di sana bisa diterapkan, dan juga bisa selama itu bisa menggerakkan turbin airnya, itu bisa digunakan untuk jadi sumber tenaga listrikan. Karena konsepnya adalah kita pengen simplified dari desain PLTA yang konvensional, dimana kalau PLTA konvensional itu kan gede banget dan nggak bisa dipindah-pindah. Nah, sementara kita pengen bahwa ada banyak kanal-kanal air, tapi tidak semua kanal air itu akan selalu ada debit airnya. Jadi gimana kalau misalnya kita bikin power plant yang bisa manfaatin mini hydro tadi, tapi juga bisa portable. Nah, makanya kita bikin simplified desainnya seperti ini. Oke, luar biasa sekali bukan Sobat TVUI, inovasi yang sudah Kak Adnan dan timnya jalankan. Oke, untuk yang selanjutnya nih Kak, mendengar tadi Kak Adnan menerangkan kalau turbin Parcis ini tuh bisa untuk menerangkan misalkan lampu jalan ataupun hal-hal lainnya yang menggunakan energi listrik. Itu berarti apakah membuktikan kalau misalkan turbin Parcis ini jauh lebih efisien daripada turbin-turbin yang ada di luar sana? Jadi untuk visibility study secara langsung atau implementasi langsungnya, dari tim kami memang belum coba untuk bikin alatnya secara langsung diterapkan, tapi kita udah coba bikin proyeksinya bahwa ini bisa jadi lebih efisien, dengan catatan bahwa memang dalam kondisi yang optimal penerapannya, dan juga ada daya penyimpanannya, sehingga arus yang disalurkan ke beban itu nggak berubah-ubah, jadi tetap bisa tahan lama dan juga bisa lebih efisien. Dan lagi kelebihannya adalah karena ini tadi bisa portable, jadi bisa dipindah-pindah. Bisa jadi kalau misalnya daerah sini nggak ada airnya nih atau kering, kita bisa pindahkan ke daerah yang lain. Jadi dengan satu instalasi aja harapannya bisa menerangi lebih banyak daerah dan juga dengan biaya yang lebih murah. Kalau dari tadi yang Kakak jelaskan, turbin Parcis ini tuh bisa dipindah-pindah atau portable dan juga dengan biaya yang lebih murah, berarti turbin Parcis ini tuh bisa untuk komunitas-komunitas lain juga gitu ya Kak? Ya, harapannya karena dari tim kami itu harapannya adalah kita pengen coba ngewujudin ketahanan energi tapi dalam tahap lokal. Jadi transisi energi yang selama ini mungkin digembar-gemburkan dan juga digaungkan itu kan masih tersentralisasi. Tapi yang kita butuhkan adalah transisi energi adalah yang terdesentralisasi. Karena itu kita butuh juga pelibatan komunitas-komunitas lokal dan juga masyarakat-masyarakat setempat untuk gimana sih mereka punya potensi apa dan gimana mereka bisa manfaatkan itu secara lebih maksimal. Luar biasa banget deh Sobat TVUI, inovasi dari Kak Adnan ini. Nah, untuk yang selanjutnya nih Kak, ada nggak inspirasi atau pesan untuk teman-teman generasi muda yang ada di luar sana yang memang kebetulan memiliki ketertarikan yang sama seperti Kakak untuk mengembangkan sistem pembangunan yang berkelanjutan gitu? Mungkin kalau dari aku sarannya adalah pertama coba cari niche-nya teman-teman dulu, karena ada banyak banget bidang, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan setiap poin itu ada subsektornya lagi. Coba cari niche teman-teman, apa yang kalian minatin dan apa yang kalian sukain dan apa yang kalian bisa. Coba cari niche-nya dan juga kembangkan itu, dan juga kolaborasi dan juga kerjasama antar pihak itu jadi satu hal yang penting dan juga perlu kita kembangkan. Jadi kolaborasi kita kembangkan dan juga ajak teman-teman dari lintas sektor untuk kerjasama untuk ngewujudin apapun yang pengen kita lakukan. Dan kalau dari aku prinsipnya adalah selama itu baik dalam artian tidak melanggar aturan dan norma yang ada dan kita percaya bersama, coba dulu aja. Karena ketika kita nyoba mungkin kemungkinannya kita bisa berhasil atau kita gagal. Tapi kalau kita misalnya nggak nyoba, ya udah kita ada di sini aja, kita nggak kemana-mana. Jadi selama itu baik, coba dulu aja. Karena semakin banyak kita nyoba,
maka bakal banyak hal yang kita dapetin. Bukan kita bisa berhasil bisa gagal, tapi kita bisa berhasil atau kita bisa belajar. Jadi ya semakin banyak kita nyoba, kita bisa semakin banyak berhasil atau kita semakin banyak belajar. Itu aja sih. Tuh, itu dia pesan dari Kak Adnan nih buat Sobat TVU yang saat ini sedang menonton. Ingat tuh pesan Kak Adnan tadi, tentukan di mana kalian ingin melakukan bidangnya, lebih spesifik lagi di mana bidangnya, dan juga kalian mulai melakukan kolaborasi dengan lebih lagi. Sama satu lagi pesan dari Kak Adnan, jangan takut untuk gagal. Daripada lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada tidak hingga berujungnya menyesal. Itu dia pesan dari Kak Adnan. Oke, seru banget ya tadi obrolan sama Kak Adnan. Sekarang kita lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Pak Iskandar. Gimana nih Pak kabarnya tadi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Pak Iskandar. Oh iya Pak, boleh dong Pak diceritain sedikit aja gimana Pak Iskandar itu pada akhirnya bisa membimbing Kak Adnan dan juga timnya hingga sampai ke Asia Pacific Solution Forum itu Pak? Ya, pada awalnya itu Adnan ikut dalam kompetisi sobat social apa? Sobat competition di mana itu dari Kinetic Tractor untuk mendesain suatu alat yang sustainable dan dapat dimanfaatkan ke depannya. Ide awalnya adalah Adnan memberikan problemsnya, terus memberikan solusinya, dan kita di sana memperkirakan solusi tersebut bagaimana dapat diefisiensikan. Nah, ketika ide tersebut diberikan ke kita, ke teman-teman dosen, kita memberikan suggestion ke Adnan, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan, dan dari sudut pandang apa yang bisa kita tambahkan. Seperti contohnya, kemarin itu desain awalnya kita harus memperhatikan efisiensi yang harus diperhatikan. Terus perkembangan apa yang harus didapatkan dari hasil dari pencontohan Archimedes screw ini yang tadi disebutkan oleh Anan. Bahwa ini sebenarnya desain sudah lama, cuman kita memberikan tambahan modifikasi. Terus juga harus dilihat ketika flow air itu memutar turbin, berapakah energi yang dapat dihasilkan, itu yang harus diperhitungkan juga. Jadi tidak hanya sekedar desain, tapi desain itu harus disimulasikan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan. Dan tahapan awal kita itu adalah membuat desain tersebut untuk bisa direct use atau bisa langsung digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, perkembangannya kemarin kita berencana untuk energinya agar dapat disimpan di storage di suatu baterai agar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Gitu. Nah, selama Bapak membimbing Kak Adnan dan juga timnya pasti ada dong kayak ya drama-drama kecil lah. Kan sama mahasiswa nih pasti kan ada. Boleh dong Pak diceritain sedikit aja kira-kira tantangan atau kendala apa yang Bapak hadapi nih selama membimbing Kak Adnan dan juga timnya? Gak ada ya kalau tantangan. Dadakan sih Pak. Dadakan. Terus kebetulan juga Adnan dan kebetulan ketika lomba itu berlangsung, Adnan dan seniornya Ruth ya, Ruth itu yang sudah mengembangkan dari awal. Jadi ketika ketemu saya cuman ya ngasih bimbingan sedikit-sedikit saja. Tapi full itu semua dari mereka. Saya cuma memberikan arahan sebaiknya apa yang perlu ditambahkan seperti itu. Yang bolehkah sekeren itu? Oke, Pak. Mungkin sekarang kita ke harapan Bapak nih. Harapan Bapak terhadap turbin Parcis yang saat ini sudah dikerjakan oleh Kak Adnan dan juga timnya untuk masa yang akan datang. Itu gimana sih Pak harapan Bapak? Ya, harapan saya kan saat ini status turbin ini dalam status prototype. Kemarin itu sempat kita buat, tapi belum berjalan sesuai dengan rencana. Ya, tentunya sekarang lagi tahapan development terus bekerja sama dengan teman-teman lainnya ya. Bukan hanya dari MIPA, kemarin itu Adnan komunikasi dengan pihak desain siapa? Dari teknik juga. Dari teknik untuk melakukan perhitungan efisiensi dan lain-lain. Dan saya juga berharap agar teman-teman junior itu juga mengikuti jejak Adnan agar terus berinovasi seperti itu. Benar-benar apa ya, saya merasa juga kayak wow gitu dengan setiap inovasi yang Kak Adnan lakukan dengan timnya dan juga berkat dukungan dari Pak Iskandar juga sehingga Kak Adnan bisa sampai ke titik yang disebut mungkin orang bilang kayak kok dia bisa ya kayak keren gitu, kok dia bisa sekeren itu gitu. Itu dia obrolan kita hari ini, obrolan seru bersama Kak Adnan dan juga Pak Iskandar. Tadi banyak juga informasi dan ilmu-ilmu yang diterangkan oleh Kak Adnan dan juga Pak Iskandar, dimulai dari turbin Parcis ini yang bisa digunakan untuk dimulai dari penerangan jalan ataupun tadi turbin Parcis ini bisa dibilang
itu portable, bisa dibawa kemana-mana juga gitu. Sebenarnya masih banyak banget obrolan-obrolan yang mau kita kupas pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Adnan dan juga Pak Iskandar karena telah menyempatkan waktunya kepada kita di acara ngopi hari ini untuk sharing-sharing ilmu pada hari ini. Dan berhubung juga saat ini sudah masuk ke penghujung acara, saya Sufadli Kusuma dan seluruh kru TVUI yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara kesayangan kita, Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Dadah! Terima kasih Kak Atna, terima kasih Pak Iskandar.